Apa sebenarnya doktrin Tritunggal? Mengapa orang Kristen menganutnya? Dari mana asalnya? Apa yang diajarkannya? Mengapa Islam tidak mengajarkannya? Video ini membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam Islam, Muhammad menjanjikan hukuman yang menyakitkan, yaitu neraka, bagi orang Kristen yang percaya pada Tritunggal. 5 ayat 73, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga, maka mereka telah mendustakan, sesungguhnya Allah itu esa. Jika mereka tetap pada perkataan mereka, maka orang-orang yang mendustakan itu akan ditimpa azab yang pedih. Ia melanjutkan dengan mengatakan dalam konteks bahwa Yesus hanyalah seorang utusan manusia, ayat 75. Selain itu, orang-orang Kristen mengikuti keinginan orang-orang yang telah sesat sebelum mereka, ayat 77. Jelas, Muhammad gagal memahami Tritunggal dalam kata-katanya yang sepertiga dari tiga. Selanjutnya, Muhammad menginginkan kutukan bagi umat Kristen karena mempercayai bahwa Mesias adalah anak Tuhan. 9 ayat 30, orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Itulah ucapan mereka, dengan mulut mereka sendiri, mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Semoga Allah mengutuk mereka, betapa sesatnya mereka. Ayat ini mengikuti pernyataan perang Muhammad terhadap orang-orang Kristen Bizantium, surah 9 ayat 29. Ia melancarkan perang salibnya ke utara, dengan 30.000 jihadis pada tahun 630 Masehi. Ia harus membuat orang-orang Kristen yang sesat tidak lebih baik dari orang-orang kafir dahulu kala, atau sebelumnya, yang mencakup kaum politeis. Bagaimanapun juga, salah satu ciri aneh dari keyakinan Muhammad adalah pernyataannya bahwa Yesus adalah Mesias. Ia tidak memahami sepenuhnya pentingnya gelar ini, tetapi ia menerimanya, meskipun perjanjian baru, khususnya Injil Matius, menghubungkan ketuhanan Yesus dengan kemesiasannya, Matius 16 ayat 16-17. Sekali lagi, ayat-ayat ini menunjukkan, secara historis, bahwa Muhammad mengambil fragmen dan potongan ide tentang agama Kristen, di sana-sini di sepanjang rute perdagangan, dengan cara yang serampangan. Muhammad tidak memiliki seorang Kristen yang memenuhi syarat untuk menjelaskan doktrin ini kepadanya. Dari mana doktrin Tritunggal ini berasal? Doktrin ini berasal dari Perjanjian Baru dengan petunjuk dari Perjanjian Lama. 4 bagian mewakili bagian lainnya. Pertama, pada saat pembaptisan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir. Begitu Yesus keluar dari air, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan, Matius 3 ayat 16-17. Suara Bapa terdengar dari atas dan meneguhkan status Yesus sebagai anak Allah, dan Roh Kudus turun ke atasnya dan memberinya kuasa. Kedua, di akhir Injil yang sama, Yesus bangkit, dan ia mengutus para pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Kedua ayat ini merupakan bagian dari amanat agung, yang ditanggapi serius oleh kaum evangelis. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 18-19. Bagian ini menegaskan bahwa Yesus diberi semua otoritas di surga dan di bumi. Hal ini mengangkatnya lebih tinggi dari seorang nabi biasa. Bagian ini juga menunjukkan pernyataan awal Yesus tentang Tritunggal. Oleh karena itu, doktrin ini berasal darinya, pada awalnya. Ketiga, orang Kristen percaya bahwa seluruh perjanjian baru diilhami. Rasul Paulus juga menegaskan doktrin Tritunggal. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, 2 Korintus 13 ayat 14. Jadi, Yesus dan Roh Kudus ada bersama Bapa, dan dari sudut pandang surgawi mereka dapat mekomunikasikan kasih karunia, kasih, dan persekutuan kepada orang-orang percaya, Efesus 4 ayat 4-6. Keempat, Rasul Petrus, nelayan yang rendah hati dari Galilea, berdiri di hadapan Yesus ketika ia menyampaikan amanat agung. Petrus tidak sepenuhnya memahami perkataan Kristus saat itu, tetapi sekarang ia memulai suratnya, di bawah ilham Roh Kudus, dengan menyatakan kembali rumus Tritunggal dalam kata-katanya sendiri. Ia mengatakan bahwa umat Allah telah dipilih, sesuai dengan rencana Allah Bapa, melalui pekerjaan pengudusan roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, 1 Petrus 1 ayat 2.
Jelas dari ayat ini, setiap pribadi Tritunggal memiliki fungsi atau peran di dunia. Bapa memilih, Roh menguduskan, dan Yesus menebus manusia dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Singkatnya, doktrin Tritunggal pertama kali dinyatakan dalam Injil Matius, baik pada saat pembaptisan Yesus maupun dalam amanat agungnya, dengan kata-katanya sendiri. Oleh karena itu, wajar saja jika para rasul mengulangi doktrinnya.